Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dan ia terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Bulan Rosario ini, Yang Mulia Bapak Uskup, kami umat Paroki Stella Maris teristimewa pada bulan Oktober ini seperti biasanya aktif dalam lingkungan-lingkungan berkumpul untuk mendoakan doa Rosario. Dan terima kasih yang banyak kepada Pastor Yopi. Pastor, kita beri tepuk tangan melaksanakan apa yang menjadi ide saya. Sudah berulang kali saya mengadakan ziarah ke berbagai tempat, entah pergi ke Fatima, ke Lourdes, pergi ke La Salette, pergi ke Medjugorje, pergi ke manalah semuanya Meksiko, pergi ke Korea, ke Jepang untuk berziarah. Dan saya punya impian, tentu kenapa kita harus ke sana kalau kita bisa buat sendiri di tempat kita? Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Dan Gereja Stella Maris Siantan sangat pas untuk seperti acara begini, karena gerejanya dan fasilitas yang ada sudah memadai untuk suatu upacara yang besar seperti yang kita rayakan pada malam hari ini. Maka saya menyampaikan kepada Bapak Uskup, kami akan menyelenggarakan tiap tahun bulan Mei dan bulan Oktober. Acara ini akan menjadi program kegiatan kami selalu. Kepada seksi liturgi, terima kasih banyak atas kerjasamanya dan program sehingga terlaksana dengan baik. Kepada seksi konsumsi dan semuanya yang sudah mempersiapkan acara ini, perlengkapan, terima kasih banyak. Dan sedikit informasi kepada Anda sekalian, tadi malam jam 9 malam di Gereja Santo Yosef Batu Layang, kami sudah adakan pembukaan dan sudah terlaksana Long March Rally Rosario, ditempuh dengan jarak 14 km. Dan yang ikut semuanya tidak pandang usia, Yang Mulia Bapak Uskup, ada juga yang sudah senior-senior ikut. Rupanya fisik bukan menjadi halangan bagi mereka untuk berjalan kaki sambil berdoa Rosario sepanjang malam. Dan mereka telah ikuti dan finish di Gereja Stella Maris kurang lebih pada jam 3.30, jam 4 pagi. Jam 4.30 mereka sudah kembali, dan saya yakin mereka ada banyak juga pada malam hari tempat ini. Dan semua itu terlaksana dengan baik, Yang Mulia. Dan sudah tentunya malam ini juga mungkin saya tidak tahu akan dibagikan trofi hadiah untuk mereka, atau malam ini juga akan dibagi siapa pemenang dalam rally Rosario Long March Rohani. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan. Yang Mulia Bapak Uskup juga banyak kegiatan, tapi beliau masih menyempatkan dan memberikan luang waktu kepada kita untuk hadir di tempat ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Uskup kita. Bapak Uskup tadi siang baru memberkati jalan salib yang ada di rumah retret Anjongan.
rumah retret Anjongan. Bagus jalan salibnya dengan nuansa alam. Bapak Uskup juga sudah mengirim forward ke saya foto-fotonya, luar biasa bagus. Kapan-kapan kita bersiara ke sana juga sebagai satu keluarga umat dari Stella Maris. Begitu yang ingin saya sampaikan kepada umat pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang belum saya sebutkan satu demi satu, yang perlu saya ucapkan terima kasih, mohonkan maaf saya, karena ibadat ini tentu panjang sekali, tapi saya lihat antusiasme yang luar biasa dari umat juga mengembirakan kami semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk wilayah-wilayah yang telah berpartisipasi mewakili lingkungan wilayah 1, 2, 3, 4, 5 untuk nyanyi. Terima kasih Putri Altar, terima kasih Prodiakon, terima kasih semuanya, petugas bagan keamanan. Terima kasih atas semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat, Rosario seperti ini sudah bermulai pada abad 2 Rosario, itu abad keempat. Ya, para rahib-rahib mulai berdoa, dilanjutkan pada abad ke-5 dan ke-6, dan tersiba pada abad ke-15 ketika mendaraskan Mazmur 150 dan akhirnya dibuat jadi 2 Rosario. Dan akhirnya sampai hari ini kita juga melaksanakan 2 Rosario ini. Jadi 2 Rosario ini bukan hanya buatan kita seketika saja, sudah berabad-abad lamanya. Ya, 2 Rosario seperti yang kita selenggarakan pada malam hari ini sebagai wujud salah satu bentuk doa kita, penghormatan kepada Bunda Maria. Dan karena itu saya sangat terharu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah start awal dari kita semua. Tahun depan kita akan buat lebih meriah dan lebih luar biasa lagi, sehingga menjadi satu ikon bagi kita untuk umat yang ada di Stella Maris Siantan ini. Sehingga kita menjadikan acara ini sebagai momen yang sangat penting. Dan saya waktu tiba di sini pada bulan Agustus 2,5 tahun yang lalu, saya tiba di sini. Kurang lebih saya berdoa di depan Bunda Maria yang diberkati oleh Bapak Uskup. Tempat ini masih tempat yang penuh perjuangan yang perlu dibereskan. 3 hari saya berdoa di depan Bunda Maria dan saya meletakkan lilin di situ dan berdoa, Bunda Maria, bagaimana mau menyelesaikan ini gereja ini dan kompleks ini? Bagaimana hal ini mungkin? Rumahmu saja tergenang air di kala banjir. Saya masih ingat persis tergenang banjir. Orang kalau keluar dari gereja pergi ke situ, saya lihat dari kamar saya beberapa orang terpeleset karena itu masih rawa-rawa dan masih rumput. Dan saya berdoa di situ. Jawaban Bunda Maria kepada saya, kerjakanlah perlahan-lahan, pasti akan semua selesai pada waktunya. Dan ternyata Bunda Maria, saya juga mau meneteskan air mata. Terima kasih, Engkau telah menyertai perjalanan pembangunan gereja ini sampai hari ini umat bisa duduk, bisa tertib. Di sini semuanya banyak lumpur, banyak air. Sekarang sudah bagus. Jaga kebersihan semuanya. Terima kasih Bapak Uskup yang sudah memberi support. Tanpa dukungan dari Bapak Uskup, semuanya tidak akan mungkin. Karena saya melaporkan kepada Bapak Uskup akan melanjutkan pembangunan ini. Dan beliau memberikan restu. Dan bukan hanya memberi restu, beliau juga mengucurkan dana 1,5 miliar dari dana pembangunan sumbangan. Terima kasih Yang Mulia. Dan terima kasih untuk umat semua. Kalian yang kerja keras mengangkat pasir, menyumbangkan pasir, kerikil, semen, dan tenaga sehingga gereja kita menjadi gereja yang homey, gereja yang indah. Dan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah dinaikkan dia punya voltase jadi 80.000. Jadi sekarang kita tidak takut lagi bahwa kita akan mati lampu. Bahkan saya jamin dalam gereja AC akan dingin, tidak akan pernah drop lagi karena sudah ditingkatkan. Dengan harapan kita punya rasa sense of belonging terhadap gereja kita. Semoga kita rasa memiliki, dan saya bangga dengan umat. Kalau kali-kali yang lalu masih temukan puntung-puntung rokok, sekarang sudah jarang. Sampah-sampah sudah jarang ditemukan Bapak Uskup. Umat sini sudah luar biasa. Yaitu apa? Tahu menjaga kebersihan. Dalam gereja setelah keluar gereja tidak ditemukan lagi tisu-tisu yang kotor, yang jelek. Bahkan ibu-ibu saya lihat sudah mulai rapi-rapi. Ada rambutnya yang jatuh dia angkat karena memang gerejanya bersih. Ketahuan sekali kalau rambutnya jatuh, ya. Jadi dia angkat. Setiap misa saya berkeliling dan melihat, bukan jadi apa, bukan jadi orang untuk mengintip-intip, tapi melihat luar biasa. Mereka semua sudah menjadi rapi. Tadi Bapak Uskup saya antar ke toilet sana. Bapak Uskup komentar apa? Sekilas aja, toiletnya lebih bagus dari di hotel. Luar biasa.
kita rawat semuanya itu kita punya, kita jaga kebersihannya, sehingga kita bangga tinggal di rumah sendiri dengan fasilitas yang luar biasa bagus. Tentu ini semua karena apa? Karena kita yang kasih lewat kolektor yang setiap minggu Rp500, Rp1.000, Rp10.000. Dari sedikit-sedikit itu kita bisa selesaikan. Dan itu tentunya merupakan suatu yang luar biasa. Terima kasih Bunda Maria, Engkau telah menjadi bintang untuk kita semua. Bintang yang benar seperti yang kita punya nama, Stella Maris. Maria menjadi bintang penuntun bagi kita. Dan sungguh dia akan menuntun kita selanjutnya dalam hari-hari yang akan datang. Saya sudah tahu kalau saya berbicara, saya susah untuk berhenti. Dan itulah yang saya takut sekali. Kalau sudah mulai Bapak Uskup, saya susah untuk berhenti. Karena apa, melihat antusias Anda semua memandang saya, berarti saya tahu bahwa Anda ingin sekali mendengar apa yang saya katakan. Tetapi saya tahu bahwa kalau ada Bapak Uskup, kami berdua dengan Pastor Yopi, kami tidak beda dengan altar boy. Ya, jadi saya tidak mau memperpanjang lebar karena waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup akan menyapa kita sebagai gembala kita, Bapak kita akan menyapa kita dan memberikan apa-apa kepada kita, teristimewa berkat kepada kita pada malam hari ini. Ada banyak paroki di keuskupan ini, tetapi beliau pada malam hari ini walaupun sibuk sekali saya tahu, beliau mau datang di paroki Stella Maris. Beri tepuk tangan lagi untuk kedua kali kepada Bapak Uskup kita. Saya bergaul dengan begitu banyak uskup, tetapi yang satu ini tenaganya benar-benar Komatsu 400. Bukan yang 250, 300, ini 400, mungkin 600. Benar-benar kuat sekali. Bapak-bapak uskup yang lain kalau diajak, sudahlah Pastor Ho, janganlah. Kalau yang ini, saya yang tak sanggup. Saya harus lempar handuk. Karena apa? Tidak kuat dah. Bapak Uskup bisa sampai jam 2 pagi bisa kuat. Jam 5 sudah di gereja untuk berdoa. Nggak sanggup ke saya. Kuat Bapak Uskup kita. Kita berdoa selalu Bapak Uskup kita ini supaya sehat-sehat memimpin Keuskupan Agung Pontianak. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Yang Mulia. Pertama-tama saya tentu menyampaikan perasaan hati saya, merasa bangga. Terima kasih kepada pastor paroki, pastor rekan yang begitu kompak dengan umatnya. Inilah suatu yang ideal, seorang gembala mengenal umatnya, dan gereja seharusnya demikian. Antara umat, pastor paroki, walaupun ada perbedaan, tapi dalam ngurus gereja kita harus kompak bekerja sebagai saudara. Jadi selamat pastor, selamat pada umat, saya bangga dengan Anda sekalian. Yang kedua, sehubungan dengan bulan Rosari, ada kutipan kitab suci yang sangat membekas dalam hati saya dan itu saya laksanakan adalah kutipan dari Yohanes. Sebelum mengembuskan nafas terakhir di kayu salib, di kaki salib ada Maria istri Kleopas, Maria Magdalena dan Maria. Tuhan mengatakan kepada Maria, lihatlah anakmu. Lalu berkata kepada para rasul muridnya, 1 Yohanes, lihatlah ibumu. Apa artinya? Secara sederhana saya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, kalau anakmu minta sesuatu, tolong perhatikan. Nah, demikian juga para rasul, lihatlah Maria ini juga perlu perhatian. Kenapa bulan Oktober menjadi bulan Maria? Kita tahu pada akhir abad ke-15 ada yang dikenal dengan perang salib. Pada tanggal 7 Oktober 1571 Eropa sedang diancam oleh serangan tentara yang sangat besar dan mustahil untuk menang. Waktu itu panglima perang dari Kristen ini adalah Don Juan dari Austria. Lalu tidak ada jalan lain, mengajak seluruh umat untuk berdoa rosario. Dan Paus Pius waktu itu mengajak umat yang ada di kota Roma berkumpul di Basilika Medjugorje kalau nggak salah. Dan yang terjadi adalah kelompok yang paling besar dipukul mundur. Oleh karena itu Paus Pius yang kelima menetapkan tanggal 7 Oktober menjadi peringatan akan Rosario Suci, dan Paus Gregorius yang ke-12 menetapkan 7 Oktober itu sebagai hari raya Rosari Suci. Dan itulah asalnya. Dan sebenarnya itu pada tahun 2000, 1 Oktober 2000 yang lalu,
saya berkati rosario yang besar di Gua Maria. Jadi artinya apa? Ketika kita minta kepada Maria, kalau Maria tidak tolong kita, ditegur oleh Yesus sendiri. Pengalaman saya hampir sama dengan Pastor Ho. Pastor Ho datang di sini Bunda Maria dulu. Saya begitu datang ke Pontianak, ada rencana saya mendirikan rumah retret. Tapi saya tahu bahwa Bunda Maria di Anjungan banyak beri bantuan pada orang, banyak orang yang tolong. Maka yang saya lakukan pertama adalah mendirikan patung Bunda Maria yang besar sebagai rasa terima kasih saya, penghormatan saya kepada Bunda Maria. Dan ketika saya omong tentang patung Maria, saudaranya Paulus ini kasih uang 250 juta untuk saya membangun patung Maria itu, dan diresmikan pada 2018. Setelah itu baru saya mulai pembangunan rumah retret. Tapi saya lihat rumah retret bagus, tapi altar di Gua Maria itu atapnya seng. Saya sangat sedih. Maria yang begitu hormati, atapnya seng, seng. Lalu altarnya saya benahi, dan juga dulu ada apa namanya, aula semacam itu. Atap-atap seng itu saya ganti dengan ada 12 gazebu, dan atapnya aspal. 1 gazebu nilainya 9 juta. Saya tidak apa-apa, tapi ketika tempat Maria itu sudah bagus, ada rosarionya, dan tidak sengaja perjalanan pembangunan mulus. Jadi keinginan saya untuk mendirikan jalan salib seperti Pastor terlaksana. Oleh karena itu, walaupun belum selesai semua, tadi saya berkati patung-patung yang ada di sisi jalan salib. Kalau Pastor ini bentuknya rumah, kalau sana patung-patungnya saya amankan di dalam batang kayu. Karena burung-burung egang yang terkenal itu kan punya rumah dalam batang kayu, betul tak? Sana. Dan ini yang terjadi juga ketika, dan saya lihat Pastor Ho juga patung Maria dulu ditempatkan. Ketika saya di Sintang mendirikan rumah retret, yang saya bangun pertama adalah Gua Maria, dan saya dapat bantuan patung Maria dari marmer ukuran 170. Waktu itu harganya 80.000 euro. Sekarang 80.000 kali 16.000 mungkin, ya kan, masih sekitar 80 juta. Dan patung Maria itu diresmikan pada tahun 2008, sedangkan rumah retret diresmikan pada tahun 2010. Apa artinya kata-kata Yesus tadi, Maria, lihatlah anakmu. Saya menyadari bahwa saya ini anak dari Maria, saya pengganti para rasul, dan akan saya berada di kaki salib Yesus, sehingga Maria mengatakan, lihat anakmu, aku sini, ada kesulitan macam-macam. Jadi percaya nggak percaya itu sharing saya. Oleh karena itu saya mengajarkan kita tradisi Sunan Rosario ini, mari kita lanjutkan. Hati saya sebetulnya sudah lama merindukan Anjungan itu bisa juga diadakan siaran atau prosesi lilin Rosario seperti di Lourdes. Tapi saya bukan pastor paroki, itu masalahnya. Tapi tahun depan kita merayakan 50 tahun Gua Maria. Dan ada keinginan saya patung yang dibangun itu akan dicat ulang dan sebagainya. Bulan Mei saya mikirkan paling tidak ada prosesi lilin dari Gua Maria ke Gua Maria di depan dan diakhiri dengan berkat penutup. Jadi intinya adalah pengalaman pribadi saya, ketika kita memperhatikan ibu kita pun akan memperhatikan kita. Bagaimana kita memperhatikan ibu kita? Dengan mulut kita mendarat rosario, dengan perbuatan kita tempatkan patung Maria, kita hias patung Maria, berdiri patung Maria yang baik dan sebagainya. Dan ini pengalaman saya pribadi. Terima kasih, dan sekali lagi Pastor, terima kasih, dan seluruh umat, terima kasih. Saya bangga dengan Anda sekalian. Kekompakan persaudaraan itulah yang menentukan hidup matinya gereja ini. Saya memang agak capek sebetulnya kemarin saya nyanggupi, karena pagi adalah pesta kebiaraan, acara di Susteran SCBJ sampai jam 3. Jam 6 saya pelantikan pro diakon di MRPD. Saya mau berangkat cepat, tapi mereka memancing seringan karaoke. Jam 9 malam baru saya berangkat ke
Anjungan, padahal ada 250 siswa-siswinya Rungkop yang bermalam di Anjungan. Sebetulnya saya ingin beri masukan pada mereka, tapi baru hampir jam 11 saya datang, ngobrol hampir sampai jam 1 tadi malam dan melihat persiapan hari ini. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kemarin mereka mulai khawatir, Bapak Uskup, bagaimana kalau hujan? Jangan pikir hujan deh, yang penting kan hati kamu baik. Kau hormati Maria, kau hormati Tuhan. Dan tadi puji Tuhan, kalau saya taksir tadi mungkin ada 6-7 ribu orang yang hadir. Jadi yang komunis saja saya lihat sekitar 5.000 orang, luar biasa. Dan saya bangga juga dengan umat yang meyakini bahwa berdoa di depan Bunda Maria, berdoa sebagai anak yang minta bantuan, dan Bunda kita pasti akan membantu kita. Ini Pastor, terima kasih, selamat malam, dan semoga kita selalu diberkati Tuhan. Doakan saya karena saya memang dalam padat. Kemarin tanggal 10 ke Malang, tanggal 12 kembali ke sini, tanggal 14 ke Jirimpo, kembali lagi ke Pontianak, baru tanggal 26 subuh, 26 ulang tahun Pastor Alex, 27 pagi berangkat ke Jakarta, rapat di Jakarta sampai jam 5 sore, 28 pagi kembali ke Pontianak, saya langsung ke Anjungan mulai persiapan sampai dengan hari ini. Tapi puji Tuhan, saya tetap sehat karena umat selalu menjelekkan saya. Terima kasih. Saya mau pantun tapi lupa, Pak. Sudah lama tidak ke ladang, batang tebu sudah meninggi. Sudah lama rasanya kita tidak saling pandang, rasa rindu setengah mati. Selamat malam. Sampaikan pada malam hari ini, yang pertama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Kegiatan Long March Rosario dan juga penutupan bulan Rosario, yaitu Bung Franz Sisus Febri Soni. Kami undang kepada Bung Franz. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Uskup Agung Pontianak, Pastor Paroki, Pastor Ho, Pastor Yopi, Bapak Paulus Andi Nur Salim, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh kerja keras panitia Long March Rosario beserta dengan penutupan bulan Rosario ini. Peserta Long March yang ikut semalam itu ada sekitar hampir 370 orang dengan rentang usia dari 7 tahun sampai dengan 70 tahun. Meskipun nanti ada pemenangnya diambil 3 juara, tetapi bagi kami semua yang ikut Long March itu adalah pemenangnya. Sudah berhasil jalan kaki dari Kapel sampai gereja sejauh 14 kilo. Ada yang beberapa kali naik motor atau naik mobil, turun lagi di pos jalan kaki. Bagi saya, kalian semua adalah pemenangnya. Semoga kegiatan ini bisa dilanjutkan lagi di tahun depan karena ini merupakan program yang baik dan ternyata ini berhasil. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ho tadi, bagaimana kita bisa membuat ide menjadi kenyataan. Ada yang mengatakan a dream you dream alone is only a dream. Mimpi yang cuma mimpi sendiri itu cuma hanya jadi mimpi saja. Tetapi kalau kita a dream that we dream together will be reality, seperti yang kita lakukan sekarang. Ide kita bersama, mimpi kita bersama bisa diwujudkan dengan baik karena kerjasama kita semua, kerjasama seluruh umat sekalian untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan ini. Oke, baik, sekian dari saya dan terima kasih. Atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Uskup Agung Pontianak, yang kami cintai dan kami banggakan Pastor Paroki, Pastor Ho, dan Pastor pendamping Pastor Yopi. Yang kami hormati panitia Long March Rosario Stella Maris. Yang kami hormati pengurus harian DPP, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya sebenarnya sangat bangga dan sangat merasa apresiasi kepada warga atau umat yang ada di Pontianak Utara ini.
Awalnya saya nggak berpunya keyakinan bahwasanya ini akan terjadi dan bisa dilaksanakan. Mari kita tepuk tangan dulu untuk panitia. Itu untuk panitia, kita tepuk tangan untuk pastor paroki dan pastor pendamping. Kurang meriah tepuk tangannya. Dan yang terakhir tepuk tangan buat yang dimuliakan Uskup Agung Pontianak. Kenapa kita tepuk tangan? Beliau mungkin sudah mulai capek, tapi dengan ada tepuk tangan ada terhibur sedikit. Betul nggak? Kalau seumpamanya ini terlaksana dengan jumlah yang hadir begitu ramai dan terlaksana dengan baik, tahun depan kita tingkatkan yang lebih meriah lagi. Dan malam ini kita bukan hanya melibatkan pastor paroki dan pastor pendamping, tapi malam ini untuk yang juara kita libatkan juga Monsinyur Ambil Adil juga. Boleh kan? Boleh nggak? Nah, kalau boleh, semoga Bapak Uskup yang kami muliakan ini ikut serta membantu apa yang sudah dilaksanakan oleh panitia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita upayakan tertib kayak gini, damai kayak gini, tahun depan kita laksanakan yang lebih meriah lagi. Mungkin bukan hanya di Stella Maris, mungkin dalam satu dekanan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Paulus Andi Mursalim SEMM. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan